Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini yang mau saya bahas buat teman-teman semuanya, karena ini banyak juga ya pertanyaan dari teman-teman itu tentang seputaran kapan debt collector datang ke rumah dan itu dari debt collector mana. Kan itu yang menjadi beban atau permasalahan yang berat dari teman-teman semuanya, sehingga ini kayaknya kacau banget gitu loh, sehingga teman-teman itu sulit banget untuk apa sih yang harus saya lakukan selain hal ini gitu. Tapi terkadang pemikiran teman-teman itu hanya terfokus pada satu hal itu saja, kapan debt collector datang ke rumah. Jadi di video kali ini saya mau menerangkan buat teman-teman semuanya tentang kapan debt collector datang ke rumah. Itu kan pertanyaan yang menurut saya sangat menakutkan ya, kalau di antara orang-orang yang telat bayar pinjol atau tidak mampu bayar pinjol, itu adalah pertanyaan atau sebuah hal yang sangat luar biasa menakutkannya. Kapan debt collector datang ke rumah? Ini buat teman-teman semuanya ya, saya paham banget mungkin Anda mengalami telat bayar seperti di pinjol-pinjol besar, seperti di Akulaku, di Kredivo, Shopee, Kredit Pintar dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi sumber-sumber ketakutan dalam diri teman-teman semuanya. Untuk kapan debt collector datang ke rumah, sebenarnya jawaban itu sebenarnya nggak begitu penting sih. Kenapa? Karena ini menyangkut SOP dengan sebuah perusahaan ya. Itu menyangkut urusan dari debt collectornya dengan pihak perusahaan. Debt collector ini bukan bekerja independen loh, dia bekerja itu sama perusahaan. Jadi kapanpun perusahaan memerintahkan dia untuk berkunjung ke rumah, ya mereka akan datang gitu loh. Jadi nggak terbatas juga soal mau hutang Anda 1 juta, mau hutang Anda 2 juta, mau hutang Anda 5 juta. Nggak ada batasan tertentunya. Terkadang teman-teman selalu bertanya sama saya itu kan seperti ini, Bang Medi, kira-kira hutang 500.000 dikunjungin nggak? Iya, kalau memang Anda diprioritaskan saat itu ya kenapa tidak gitu loh. Jadi kalau Anda mencari jawaban di balik kapan debt collector datang ke rumah, itu sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti di dalam hal itu. Kalaupun ada orang yang bisa menjawab dengan pasti, itu patut Anda munculkan sebuah pertanyaan besar. Kenapa? Kenapa dia bisa tahu persis kapan debt collector datang ke rumah gitu loh? Bukankah ini yang menjadi rahasia antara si debt collector dan pihak perusahaannya? Kapan dia mau diberikan surat tugas, kapan dia mau diberikan surat kuasa untuk mewakili perusahaan menjemput tagihan tersebut, kan tidak ada orang yang tahu gitu loh. Tiba-tiba ada orang yang mampu menjawab, ya pantas kita bentuk pertanyaan besar, ada apa? Kok dia bisa tahu persis, kok dia bisa hafal gitu loh. Ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang menjebak bagi kami sebagai kreator yang selalu meluruskan tentang permasalahan pinjol. Kalau bagi saya ya, itu adalah yang menjebak saya banget gitu loh. Kalau saya bilangin kapan debt collector datang ke rumah, misalnya saya bilangin 1 minggu gitu loh, nyatanya 1 minggu dia nggak datang, otomatis orang-orang yang dulunya pernah bertanya itu akan memponis kita, bohong aja itu, dia asal aja tuh, asal ngomong aja tuh. Misalnya kita bilangin 1 bulan mereka akan datang, nyatanya nggak datang juga 1 bulan. Atau kita bilangin mereka nggak akan datang, ternyata 1 minggu mereka berkunjung. Jadi agak rumit gitu loh ya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman semuanya, kapan debt collector datang ke rumah untuk berkunjung atau misalnya untuk menjemput tagihan sama kita, itu hanya rahasia dari si pihak perusahaan dengan debt collector. Dan kira-kira di tengah situasi kita telat bayar ini, seberapa penting sih kita memikirkan kapan debt collector datang ke rumah? Menurut saya itu nggak penting banget gitu loh. Biasanya yang pernah saya tanya lebih dalam, orang-orang yang bertanya soal kapan debt collector datang ke rumah, biasanya mereka dilandasi karena ketakutan. Ketakutan mereka itu beragam ya, mulai dia yang tidak mau urusan hutang-hutang ini diketahui oleh orang lain, sampai dia tidak mau membuka hal-hal ini kepada keluarga terdekat dia, seperti orang tua, seperti suami, atau seperti istri. Itulah yang memicu mereka untuk terus-menerus mencari jawaban kapan debt collector datang ke rumah. Sebenarnya daripada kita menyibukkan diri mencari jawaban kapan debt collector datang ke rumah, alangkah baiknya kita menyibukkan diri kapan waktunya kita mulai bekerja gitu loh. Kapan waktunya kita mulai mengumpulkan uang. Di tengah situasi sulit ini, kita tidak bisa hanya menemukan sebuah jawaban. Kita juga perlu melakukan action, kita juga perlu melakukan pergerakan, kita juga perlu bekerja nih. Kita masih ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Kita juga harus berusaha kumpulkan uangnya. Harusnya pertanyaan itulah yang teman-teman semuanya cari jawabannya, bukan mencari jawaban kapan debt collector datang ke rumah. Rasa saya tidak ada orang yang tahu gitu loh, ya kan? Ada pula yang memponis hampir di semua atau di seluruh Indonesia ini
ada debt collector. Ya kalau sebatas debt collectornya aja ya oke gitu loh. Tapi soal pinjol yang Anda pinjam ya belum tentu ada debt collectornya di sana gitu loh. Terkadang saya juga heran. Wah, di sini kalau di kota Semarang misalnya, kalau di Jakarta DC ini, DC ini, DC ini. Permasalahan kita orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat itu akan berbeda, tidak mungkin sama gitu loh. Walaupun kita mengalami apa namanya ini? Mengalami sama-sama meminjam di aplikasi yang sama. Hal-hal inilah yang tidak bisa teman-teman atasi sejak awal gitu loh. Padahal saya cuma nyampein, Galbay itu nggak ada yang berat. Ya, Galbay itu nggak ada yang berat kecuali cara kita berpikir. Itu memang benar. Coba Anda analisa ya. Selama ini yang membuat kita ketakutan itu apa sih gitu loh? Bukankah semua itu yang membuat kita ketakutan berupa chat WhatsApp, berupa SMS, berupa telepon? Ya. Anda sudah mencoba apa belum untuk memutus semua komunikasi itu? Mulai Anda memutus soal telepon masuk, SMS masuk, WA masuk, sudah Anda coba apa belum? Ya kan? Dan apa yang Anda rasakan setelah itu? Ya nggak sih? Kalau misalnya Anda sudah memutus komunikasinya, Anda sudah memutus SMS, WhatsApp, tapi tidak hilang juga, berarti ada yang sesat dalam pemikiran kita. Apa pemikiran kita lagi? Ya balik yang seperti yang saya sampaikan tadi. Apa yang sedang Anda tutupi? Apa yang sedang kita bohongi? Apa yang sedang kita sandiwarakan? Itu pertanyaannya. Saya setiap hari itu dihantui dengan pertanyaan itu. Bang, saya Galbay dipinjam duit, ada DC nggak? Bang, saya Galbay di Uatas, di Semarang ada DC nggak? Bang, saya Galbay di Aku-Laku, di Medan ada DC nggak? Gitu loh. Saya Galbay di sini bang. Seakan-akan orang-orang ini mencari sebuah pernyataan dengan satu tema yang sama, ada DC apa tidak. Tapi orang-orang lupa bahwasanya ada satu permasalahan yang belum mampu dia pecahkan dalam diri dia adalah jujur dan terbuka. Ini belum bisa. Karena berbagai macam problem dalam hal itu. Jujur tidak menyelesaikan masalah bang. Kata siapa jujur tidak menyelesaikan masalah? Jujur itu menyelesaikan permasalahan tentang kapan debt collector datang ke rumah itu tidak perlu Anda tanyakan lagi kalau sudah jujur. Jadi buat teman-teman semuanya, ayolah berpikir normal lagi, berpikir maksimal lagi. Karena cara-cara berpikir yang seperti ini itu sangat merugikan diri Anda gitu loh. Ya, harusnya hari ini adalah ada juga yang kemarin, bang saya Galbay sudah 2 tahun, saya Galbay sudah 3 tahun. Itu Anda menjadi orang merugi. Harusnya ketika Anda telat bayar pinjol, Anda sudah mengganti nomor, sudah memutus semua komunikasinya. Hal yang harus Anda lakukan adalah tetap berusaha, bekerja. Pelan-pelan Anda menabung dulu, menabung 5.000, 10.000 gitu loh. Walaupun hasil tabungan kita ini belum tentu juga untuk melunasi pinjol, minimal kita ada bekal. Kita ada bekal gitu loh. Bayangin, dia muncul kepada saya, bang, saya 2021 ngikutin Anda. Setelah Galbay sekian tahun, saya tidak pernah dihubungi lagi, tidak pernah dicat lagi. Kira-kira masih aman apa tidak? Terus saya tanya, Anda kok masih nanyain aman? Anda sudah terkumpul apa belum duitnya? Kan sudah sekian tahun. Belum bang. Berapa kali rugi kira-kira? Coba teman-teman analisa dulu. Coba dianalisa, dipikirkan sedikit dulu. Biar teman-teman tahu di mana letak kerugian itu gitu loh. Ya nggak sih? Padahal problemnya ini pinjaman online. Putus semua komunikasi, sudah selesai ya kan. Selesai itu bukan selesai hutang kita lunas, tidak. Tapi selesailah perkara-perkara ketakutan yang ada dalam diri kita. Ternyata tidak. 3 tahun orang-orang masih mencari jalur-jalur aman gitu loh. Bayangin sama Anda. Ya, jadi saya saranin buat teman-teman semuanya, daripada Anda berpikir pinjol ini ada DC apa tidak, pinjol ini mendatangkan ke rumah apa tidak, ada di daerah sini apa tidak, dia berkunjung ke rumah atau tidak. Mendingan Anda saat ini fokuslah kira-kira Anda mau bekerja apa. Kira-kira sumber uang Anda ada di mana, penghasilan Anda seperti apa. Lebih baik Anda fokus di posisi itu gitu loh. Daripada Anda menyibukkan diri, kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, itu nggak akan pernah selesai perkaranya. Ya, masalah pinjol ini kalau mau simpel bisa simpel, kalau mau rumit bisa rumit. Tergantung cara Anda berpikir. Ya, kalau Anda berpikirnya kapan DC datang ke rumah, ini terlalu rumit. Ya, karena sesuatu yang tidak ada jawabannya, itu yang mau Anda cari. Ya, habis itu Anda daur-daur ulang dengan wajib menagih 90 hari. Kenapa ya DC masih menagih? Apakah setelah 90 hari DC akan berkunjung dan segala macam? Capek Anda nanti gitu loh. Percaya sama saya. Ya, mendingan benahi diri Anda pelan-pelan. Insya Allah nanti Anda akan tahu jawabannya, bahwasannya yang paling berat itu adalah ketakutan yang ada dalam diri kita, bukan soal Galbay pinjolnya.
Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Stoplah buat teman-teman semuanya bertanya soal kapan DC datang ke rumah. Lebih baik munculkan pertanyaan Anda, kapan Anda mau bekerja dan berusaha, dan sampai kapan hal ini Anda biarkan seperti ini. Anda akan menjadi orang yang paling rugi selamanya. Anda sudah terjebak pinjol, Anda dihantui dengan ketakutan, tapi Anda tidak bekerja dan berusaha juga. Makin rugi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.